Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah materi loh. Apa tuh? Coba kalian tebak. Aku adalah satu sistem di bumi ini. Aku diam-diam mengalir dan menghubungkan gunung, hutan, sawah, kota, sampai ke laut. Kamu bertemu denganku setiap hari. Tapi jarang yang sadar aku ada. Kalau aku rusak, banjir akan datang. Tanahnya hilang dan sungai bisa jadi bahaya. Tapi kalau aku terjaga, aku bisa jadi penyelamat kehidupan. Tebak, siapakah aku? Waduk, Sistem irigasi. DAS. Yap, bener banget. Jadi, DAS itu apa sih? Terus, fungsinya apa? Karakteristiknya apa ya? Jadi, DAS atau daerah aliran sungai itu sebelum kita jawab apa itu daerah aliran sungai, fungsi serta karakteristiknya, kita kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan saya Jubian Zaki. Hai, kenalin aku Dia Syarafana. Perkenalkan, nama saya Siti Anita Sari. Kenalin, aku Nuri Maulida Maulana. Oke, karena kalian udah kenal nih sama kita dan kalian udah penasaran banget, langsung aja yuk kita bahas. A few moments later. Daerah aliran sungai. Apa sih itu daerah aliran sungai? Daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu wilayah daratan tempat berkumpulnya air. Dari hujan, sungai kecil atau bahkan mata air akan mengalir dan berkumpul menuju satu sungai utama, lalu akhirnya menuju laut atau danau. Jadi, bayangin aja, DAS itu seperti mangkuk besar dan air hujan yang jatuh ke dalam mangkuk itu akan mengalir ke dalam satu titik. Itulah sungai utamanya. You got me jumping like Fungsi-fungsi daerah aliran sungai. Yang pertama, menyalurkan air hujan ke sungai utama. Kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Ketiga, mendukung kehidupan manusia seperti air untuk minum, pertanian, dan juga listrik. 4. Mencegah bencana seperti banjir dan kekeringan apabila dikelola dengan baik. Daerah aliran sungai. Yang pertama yaitu daerah hulu. Daerah hulu ini letaknya di daerah tinggi atau pegunungan. Sumber air utama berasal dari mata air atau air hujan. Lalu aliran sungainya deras dan sempit, dan juga erosi sering terjadi di bagian ini. Lalu ada daerah tengah. Daerah tengah ini berada di dataran yang lebih rendah dari hulu. Aliran sungai mulai melandai dan melebar di daerah tersebut. Lalu aktivitas pertanian dan permukiman banyak ditemukan di sini. Dan juga proses erosi dan sedimentasi terjadi bersamaan. Lalu ada daerah hilir. Daerah hilir terletak di daerah dataran rendah, dekat laut atau danau. Sungai melebar dan arusnya lambat. Lalu di daerah hilir banyak terdapat delta atau rawa, dan juga sedimentalnya mendominasi wilayah tersebut. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.
erosi tanah akibat hutan gundul. Yang kedua, sedimentasi yang menyumbat. Yang ketiga, banjir karena rusaknya daerah resapan air. Dan yang terakhir ada pencemaran air akibat limbah rumah tangga atau limbah industri. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian daerah aliran sungai. Apa aja sih upaya-upaya yang dapat dilakukan? Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan daerah aliran sungai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian daerah aliran sungai, diantaranya yang pertama ada menanam pohon di hulu atau bisa kita sebut sebagai reboisasi. Yang kedua, membuat terasering di lahan miring. Yang ketiga, mengurangi limbah yang masuk ke sungai. Dan yang terakhir, ini yang paling penting deh, yaitu mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan. Gimana? Udah pada paham belum? Paham dong. Gak apa-apa kalau sekarang masih ada yang belum ngerti. Kita jalan aja pelan-pelan, yang penting bareng. Dan selama masih bergerak, kita akan sampai juga kok. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya.